Informasi yang saya dapatkan, PLN itu bisa memproduksi listrik dengan biaya 1.200 sampai 1.500 per kWh. Sementara PSEL atau pembangkit listrik dengan tenaga sampah ini membutuhkan biaya 2.500 sampai 5.000 rupiah per kWh. Nah, ini berarti 40% lebih mahal dari PLN membuat listrik. Kita akan membahas tentang biaya membuat listrik dari sampah. Jadi selama ini daerah yang pertama kali mempopulerkan pembangkit listrik tenaga sampah atau biasa kita singkat PLTSA itu adalah Kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada salah satu tempat pengelolaan sampah yang mengelola sampah organik untuk diambil gasnya dengan proses biogas. Kemudian gas dari proses biogas itu dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan katil uap sehingga menghasilkan listrik. Itu pun listriknya nggak banyak ya. Jadi listrik yang dihasilkan itu hanya untuk penerangan di sekitar tempat pengelolaan sampah itu dan ya dipakai untuk kebutuhan mesin apa segala macam yang ada di tempat pengelolaan sampah itu. Lalu kemudian setelah itu tidak tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Tapi sejak itu kemudian PLTSA ini menjadi populer dan banyak sekali orang berpikir untuk menjadikan sampah sebagai bahan bakar listrik. Lalu kemudian muncul teknologi pirolisis. Nah, ini mesin yang bisa membakar sampah plastik untuk kemudian bisa dikondensasi lalu dijadikan minyak karena memang bahan dasar dari plastik itu memang dari minyak bumi ya. Maka kemudian hasilnya adalah minyak seperti BBM. Nah, dua hal itu, PLTSA dari biogas dan pirolisis itu kemudian ramai jadi pembicaraan tentang pengelolaan sampah sampai beberapa pabrik kemudian membuat mesin-mesin pirolisis untuk dijual ke pemerintah. Lalu muncul gagasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY waktu itu, dia membuat peraturan presiden, tapi lalu kebijakan itu ditentang oleh beberapa aktivis lingkungan, dilakukan class action yang kemudian menolak pembangunan PLTSA itu melalui gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Alasannya karena berdasarkan konvensi di Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten, itu mengubur dan membakar sampah dengan alasan apapun itu termasuk bagian dari merusak lingkungan. Gugatan itu kemudian dimenangkan oleh teman-teman aktivis lingkungan sehingga proyek itu dihentikan. Nah, anehnya Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Sekarang diubah dari PLTSA menjadi disingkat PSEL. Daftar lokasi PSEL berdasarkan Perpres itu ada 12. Jadi tempatnya antara lain di Banda Aceh, Provinsi Aceh, lalu kemudian di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jabodetabek, Bandung di Provinsi Jawa Barat, kemudian Cirebon ini termasuk yang baru di Provinsi Jawa Barat, kemudian di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di Surabaya tetap di Provinsi Jawa Timur, di Bali, Provinsi Bali, wilayahnya lebih luas dari sebelumnya yang hanya Denpasar, ini bisa dibangun selain di Denpasar juga. Lalu Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, ini juga lokasi yang baru ditambahkan. Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini disebutkan selain khusus Jabodetabek, dia untuk Jakarta sendiri. Kemudian di Tangerang, Provinsi Banten. Kalau dilihat sampai sekarang, atau di tahun kemarin, tahun 2024, sama seperti rencana sebelumnya, realisasi proyek-proyek ini masih menghadapi banyak tantangan. Yang sudah terbangun itu di PSEL Surabaya, itu sudah beroperasi sejak tahun 2021 dan tempat ini sering dijadikan percontohan dan ini salah satu PSEL pertama ya yang berhasil berjalan di Indonesia. Kemudian PSEL Legok Naga di Tangerang, ini untuk Jabodetabek. Nah, proyek ini dalam tahap pembangunan yang cukup progresif dan kelihatannya sekarang sudah selesai. PSEL ini dibangun oleh konsorsium Sumitomo Hitachi Sosen. Sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik karena sampah kita ini basah. Kandungan kalorinya sangat rendah, sekitar 1.500 kilokalori. Sementara insinerator untuk PSL itu membutuhkan minimal 2.000 kilokalori dari sampah. Nah, pemerintah masih belum bisa menyediakan sampah dengan nilai kalori seperti itu.
Sementara di Jepang, mesin yang akan dipakai untuk PSL itu memang membutuhkan sampah yang kering. Dan kalau di Jepang tentu saja bisa terpenuhi karena di sana sampahnya sudah terpilah dengan baik dari masyarakat. Kemudian di PSL Bantar Gebang Bekasi sekarang sudah, kalau tidak salah sudah ada kegiatan peletakan batu pertama dan sekarang dalam proses konstruksi. Tapi di sana sudah dibangun landfill mining RDF yang menghabiskan dana 872 miliar untuk mengelola 1.000 ton per hari. Tapi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu antara 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Berarti masih banyak sekali sisanya. Kemudian PSL Sarimukti di Bandung. Proyek ini masih ya dalam tahap persiapan dan negosiasi. Semuanya tentang membuat listrik dari sampah. Nah, di antara proyek-proyek dari Perpres itu, kemudian juga dibangun RDF plant pertama di Cilacap, Jawa Timur tahun 2020. Proyek ini jelas-jelas rugi dan tidak layak untuk investasi. Nanti teman-teman akan dengarkan pembahasan dari Kementerian Maritim dan Investasi dengan Bupati Cilacap dan pengelola RDF Cilacap ini di tahun 2021. Informasi terakhir yang Bapak sampaikan tadi sudah memberikan gambaran kepada saya bahwa kita lihat dengan ukuran 120 ton saja, itu kalau kita gabungkan kontribusi dari SBI dengan kontribusi dari Pemda itu sudah hampir mencapai 500.000. Nah, maka kalau kita sampai ke 1 juta ton misalnya itu ya, atau 200.000 ton, itu pasti akan mencapai 1 juta ya, kontribusinya kan begitu ya. Dan saya kira sangat tinggi seperti apa Bapak sampaikan tadi. Nah, informasi yang disampaikan oleh Pak Menko itu bahwa TPV-nya nggak ada gitu, TPV-nya nggak ada. Tetapi kalau saya lihat tadi ada kontribusi Pemda sudah ada, kontribusi dari SBI ada, belum lagi ada bantuan dari Unilever ada, gitu kan, belum lagi bantuan-bantuan dari LHK, dari PUPR, dari lain-lain. Kalau itu bisa semua biaya itu kita keluarkan dan dia investasi murni, ya bisnis ini tidak layak ya Pak Lilia, tidak layak ya Pak Lilia, tidak layak ya Pak Lilia. Jadi kalau murni bisnis memang waktu itu tidak layak sehingga waktu itu SBI dalam hal ini Holcim harus menggandeng pihak lain untuk fundingnya Pak. Gitu. Memang kalau kita lihat penggunaan RDF ini apabila secara komersial murni ini bukan proyek yang bisa dilihat secara proyek yang memiliki nilai komersial untuk dilakukan oleh swasta. Sudah tahu rugi, lalu dibangun lagi plan RDF Torotan. Itu yang dibilang terbesar di Indonesia dan sekarang sedang macet karena ditolak oleh warga di sekitar plan RDF ini. Gara-gara saat uji coba, warga sekitar tersiksa dengan polusi udara dan bau sampah yang membuat mereka ya ada yang sampai sakit infeksi pernafasan, ya terganggu lah pokoknya. Karena tentu saja sampah yang dicampur, yang dibawa ke plan RDF itu akan menyebabkan bau ya. Nah, ini lagi isunya dan antara mau berinvestasi di PSL. Makanya saya bilang ke Menteri Keuangan Pak Purbaya, itu pembiayaan untuk listrik tenaga sampah pasti rugi Pak. Kalau ada yang bilang untung, itu bohong banget. Lalu kalau mau mencari alternatif penghasil listrik yang kosnya murah, jangan listrik dari pengelolaan sampah deh Pak. Karena membuat listrik dari sampah itu prosesnya tidak bisa murah. Mulai dari angkutnya mahal, proses pengolahannya juga mahal, mesin-mesinnya mahal, teknologinya mahal. Pokoknya semuanya mahal. Informasi yang saya dapatkan, PLN itu bisa memproduksi listrik dengan biaya 1.200 sampai 1.500 per kWh. Sementara PSEL atau pembangkit listrik dengan tenaga sampah ini membutuhkan biaya 2.500 sampai 5.000 rupiah per kWh. Nah ini berarti 40% lebih mahal dari PLN membuat listrik. Makanya KPK pernah mengingatkan bahwa ada potensi kerugian negara dari listrik yang dibuat dari sampah. Sudah banyak faktor yang menolak bahwa mengubah sampah jadi listrik sekarang itu bukan solusi. Jadi solusinya bukan membakar sampah untuk jadi listrik, tapi didaur ulang. Menurut saya, kodrat sampah itu kembali ke tanah untuk yang organik dan kembali ke produk semula untuk menghemat sumber daya. Kalaupun sampah mau dipakai untuk energi, itu hanya bisa untuk biogas saja. Seperti yang sudah dilakukan oleh Universitas Indonesia di kampusnya, didampingi oleh guru saya di bidang persampahan, di teknologi bidang persampahan, Pak Sonson Garsoni dari Bandung. Lain kali kita akan membahas yang lain lagi tentang sampah. Salam sehat.